Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Taib jamaah rahimani rahimakumullah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, ya, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan waktu luang oleh Allah, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Dan juga nikmat yang paling besar dan sering kita sampaikan adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, ya. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yakni pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yakni Yaumul Ahad, pada hari Ahad, masuk Ramadan yang keberapa nih? Keberapa nih? Kelima, ya. Nah, kita masuk Ramadan yang kelima atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2021. Kita dipertemukan kembali di majelis kita di tempat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kita dengan ketaatan, terlebih pada bulan Ramadan. Baiklah ikhwan dan juga para akhwat, dan juga kepada pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada sahabat muslim BKR Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami di siang hari ini. Kita akan sejenak sama-sama membahas tentang sebuah permasalahan yang mana kita angkat tema kita, kajian kita siang hari ini dengan Ramadan adalah bulan Quran. Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ketika datang bulan Ramadan menunjukkan banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulighat abwabun nar." Ya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa pintu surga dibukakan? Karena banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh anak Adam. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena ya sedikitnya di antara hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa syaitan dibelenggu? Karena syaitan tidak leluasa diberikan izin oleh Allah untuk menggoda anak Adam. Ya, dan kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah pada tahun berikutnya kita bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Kita tidak tahu. Ya, maka kita jadikan, ya, kalau Ramadan kita tahun ini adalah mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya kemungkinan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, ya, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah kalau kita mampu, kemudian memperbanyak menyambung silaturahmi kepada keluarga kita, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, naam.
Kemudian ikhwan dan akhwat, jamaah rahiman rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, ya, kita akan membahas tentang yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Islam. Ya, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, ya ikhwan dan akhwat, ya saudara dan saudaraku. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, sebentar saja. Ya, setiap kita pasti akan merasakan kematian. Ya, setiap kita pasti akan merasakan kematian. Ya, jangan kita menyangka kalau kita masih muda, wah Ustaz, ana masih muda Ustaz, nanti sajalah ana taubat. Wah, ana ini masih muda nih, nanti sajalah ana berjilbab. Wah, ana ini masih muda nih, nanti ajalah ana puasa kalau sudah tua. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita enggak tahu kapan ajal itu datang. Kenapa? Karena apabila ajal seseorang itu telah datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajalun." Setiap umat itu terdapat ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ya, apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa dimajukan sedikit pun, tidak bisa dimajukan, ya, dan juga tidak bisa dimundurkan. Jadi kalau sudah datang ajal, ya maka kita harus siap-siap. Ada yang siap tidak dijemput sama malaikat maut? Dan siap ya? Nah, ya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan malaikat maut itu akan menjemput kita. Bisa mungkin setelah kajian dari sini, kita nggak tahu. Ya, entah mungkin bisa ketika kita tidur lalu kita nggak bangun lagi. Ya, atau misalkan kita pergi ke masjid, ternyata itu adalah waktu kita terakhir, atau kita nggak tahu mungkin tadi sholat terakhir bagi kita nggak tahu. Kenapa? Karena demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Memperbanyak mengingat kematian. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa aktsiru, ya, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadzal ladzat, yakni memperbanyaklah oleh kalian perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yakni apa? Kematian. Perbanyak. Ya, karena kita nggak tahu apa kapan malaikat maut itu akan datang kepada kita. Ya, jangan menyangka kalau kita ini hidup terus-menerus di dunia, tidak, sebentar. Ya, dan kita ini sejatinya, saudara dan saudaraku rahiman rahimakumullah, sejatinya kita ini sedang apa? Sedang berjalan kemana kita ini? Ke pintu gerbang kematian. Yang kebanyakan orang pada takut yang namanya mati. Nah, kita seorang muslim harus mempersiapkan. Kalau seandainya malaikat itu maut datang menjemput nyawa kita, maka kita harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Nah, bagaimana? Nah, mumpung masih bulan Ramadan, ya kita sungguh-sungguh dalam beribadah, ya terutama baca Al-Quran. Ya, maka nanti akan kita sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah apa? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, atau Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Demikianlah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, misalkan ya, Ana kasih contoh misalkan. Misalkan Ana minta tolong, wahai saudaraku tolong, ini ada alamat. Alamatnya ini yang mana nanti Anda akan mendapatkan harta karun misalkan. Harta karun, ya tahu harta karun ya? Apa itu harta karun? Harta korun ya, harta korun sejatinya itu. Jadi apa? Dapat emas misalkan. 10 kilo, 100 kilo emasnya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan emas misalkan? Maka dia sudah dikasih apa namanya? Petunjuk, buku petunjuknya. Nah, nanti antum mau emas enggak? Maulah emas, apa enggak mau, ya kan? Ini soalnya saya ini ada petunjuk nih. Nah, yuk kita sama-sama cari emas. Karena emasnya ini ada 100 kilo misalkan. Berapa duitnya tuh? Banyak. Ya, lalu apa? Lalu kita dikasih petunjuk oleh orang tersebut. Ya mungkin wali waris kita dan sebagainya. Nah, di dalam buku petunjuk itu adalah apa tadi? Ada peta, tahu peta ya? Peta petunjuk untuk apa? Mendapatkan apa? Nak harta karun tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kalau seseorang itu harus dapat harta karun tadi? Bagaimana caranya? Nah, harus mengikuti apa? Petunjuk yang ada di mana? Di dalam peta tersebut. Kenapa harus mengikuti peta tersebut? Agar mendapatkan apa?
emas yang kita cari. Lantas kalau seandainya dia mengatakan, udahlah, Anda nggak perlu inilah, saya nggak perlu ini, saya cari sendiri aja. Dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Nah demikian juga seseorang, ya Allah telah jelaskan bahwasanya barang siapa yang mau masuk surga, ikuti Al-Quran. Barang siapa yang hidupnya ingin bahagia, baca Al-Quran dan amalkan isinya. Akan tetapi kebanyakan apa? Kaum muslimin tidak memperhatikan Al-Quran, ya kan? Contohnya saja kita aja misalkan, kita lebih banyak apa? Megang HP atau megang mushaf Al-Quran? HP, ya kan? Kita terkadang lebih sering megang HP, Allah musta'an. Maka Ana bilang sama santri-santri kita, ya, Ana bilang sama santri ini, kalau seandainya ustadz tidak perlu komunikasi dengan wali kalian, maka Ana nggak mungkin megang HP. Dan juga kalau seandainya Anda juga nggak ada pekerjaan atau nggak ada usaha yang Anda rintis melalui online, maka mungkin Anda nggak megang HP. Kenapa? Karena HP itu melalaikan. Kecuali apa? Mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan santri kita itu biasanya santri ya, yang di pondok pesantren misalkan, ketika liburan datang dah mereka sibuk dengan HP-HP mereka. Ya. Nah, maka kita terkadang lebih banyak apa? Megang Al-Quran, megang HP ketimbang apa? Mushaf Al-Quran. Ya, maka ikhwan dan akhwat, dan ini sejatinya nasihat yang Anda sampaikan ini adalah untuk diri Anda pribadi, bukan untuk orang lain sejatinya. Ya, maka ya kita ya tidak masalah kalau kita ngadakan kajian seperti ini, mau yang datang sedikit atau ramai atau bahkan satu orang, tidak masalah. Kenapa? Karena sejatinya apa yang kita sampaikan itu adalah untuk diri kita pribadi yang menyampaikan. Ya, nah makanya jangan sampai kita lari daripada Al-Quran. Ya, jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran, ya ikhwan dan juga para akhwat, terutama pada bulan Ramadan ini. Ya, maka kita samai dengan Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya. 6. Dalil yang pertama adalah bahwasanya ya Al-Quran, ya mempelajari Al-Quran itu adalah sebaik-baik di antara manusia. Ya, sebaik-baik di antara kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, mempelajari Al-Quran dan apa? Dan mengamalkannya. Kita pelajari Al-Quran. Ya, baik mempelajari tentang mahrajul huruf. Ya, ini apa? Tentang tajwidnya. Bacaan kita juga harus kita lihat apakah benar pembacaan kita. Kita harus bisa membedakan apa? Huruf K dan Q. Nah, jangan sampai salah. Ya, contohnya nanti misalkan doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Jadi bukan bukan mukal. Kalau kalbun dengan qalbun itu beda. Ya, penyebutnya beda kan? Kalau ka sama qa. Kalau kalbun berarti apa artinya? Belajar bahasa Arab kan di sekolah kan? Man semua kan? Iman kah? Man semuanya kan? Belajar bahasa Arab enggak? Dia man? Hah? Bentar saya juga libur. Apa? Liburnya panjang. Jadi nggak belajar. Berarti nggak tahu kosakata kalbun. Kalbun artinya apa? Mohon maaf, anjing artinya. Tapi kalau qalbun artinya hati. Nah, maka jangan sampai penyebutan ka dengan qa. Nah, harus bedakan ka dengan qa. Nah, kemudian huruf apa lagi yang pertama itu? Sa dengan sya. Nah, za dengan za. Nah kan? Nah, itu harus diketahui. Ya, bacaan tentang surah Al-Fatihah. Nah, itu harus kita benarkan kalau kita masih tidak salah dalam pengucapan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalau misalkan tidak sesuai dengan hurufnya, beda artinya. Kayak seperti tadi. Ya. Wahai yang bolak-balikkan hati, tetaplah hatiku di atas agamamu. Nah, kalau dibaca ka, wahai yang bolak-balikkan anjing, tetaplah anjingku, kan enggak masuk akal kan? Nah, bahaya ini, bahaya. Nah, seperti itu maka harus bedakan ka dengan qa. Ya. Kalbun dengan qalbun. Nah, ini harus apa? Nah, maka harus belajar. Ya, mempelajari tentang apa? Tentang tajwid, tentang mahrajul huruf. Ya, ini tempat keluarnya huruf dan sebagainya. Nah, di samping apa? Dibaca. Nah, kadang ibu-ibu ini semangat tadarusan, ya kan, Masya Allah. Ibu-ibu kadang apa? Semangat tadarusan.
Akan tetapi juga kita tidak boleh semangat mempelajari bacaannya tapi kita nggak tahu artinya. Kita nggak tahu artinya. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, kalau kita hendak khusyuk di dalam sholat kita, maka kita tuh harus tahu apa yang kita baca itu kita tahu artinya. Ya, apa contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Ada tahu nggak artinya apa? Nggak ada yang tahu. Nah, nanti dihafalkannya. Ada bawa mushaf kan? Nah, dilihat terjemahannya. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Sang Maha apa? Pemilik alam semesta. Nah, harus dihafalkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang apa artinya? Nah, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Maka harus kita kita hafalkan, kita tahu juga artinya. Ya, kita juga harus tahu apa artinya. Nah, yang pertama tadi, yakni apa? Orang yang mempelajari Al-Quran, ya mereka adalah sebaik-baik apa? Di antara kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih lagi pada bulan Ramadan, ya kita memperbanyak ya mendengarkan murotal, ya kita kalau bisa ya ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada jamaah rahimana rahimakumullah, ya ini apa? Lebih sering apa? Membaca apa? Mendengarkan murotal, mendengarkan Al-Qur'an ya dibacakan. Itu namanya murotal. Ya, dan bisa kita download di YouTube, itu banyak ya, baik itu dalam bentuk versi video ataupun MP3 dan sebagainya. Ya, atau yang banyak orang jual itu apa namanya itu? Tahu enggak? Biasa orang jual yang lagi ngetren tuh speaker Al-Quran ya. Nah, itu kok bisa beli, ya dengarkan, subhanallah. Nah, kalau kita merasakan nikmatnya mendengar Al-Quran, iman berarti sudah masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih senang dengar apa? Musik ketimbang Al-Quran. Waliyazubillah. Ya bahaya itu dengar musik itu. Kenapa? Allah khawatir hati kita dikunci oleh Allah. Kalau hati kita sudah dikunci oleh Allah, waliyazubillah, maka tidak ada merasa nikmat apa ketika mendengar apa? Al-Quran. Maka lihat ya orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, bahkan Rasulullah, para sahabat, yang mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, hati mereka gemetar dan bahkan mereka menangis ya karena takut tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Naam, subhanallah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maksudnya apa? Dia fasih dalam membaca Al-Quran, maka mereka itu akan bersama dengan malaikat, ya akan bersama nanti dengan malaikat. Kemudian orang yang terbata-bata, yang membaca Al-Quran terbata-bata, ya dia nggak tahu ngaji misalkan, tapi dia berusaha untuk terus ngaji, baca Iqra, ya kita nggak boleh malu dalam belajar agama. Ya walaupun usianya sudah tua mungkin, tapi masih nggak tahu ngaji, nggak usah malu. Ya nggak usah malu untuk belajar. Maka dia pun apa? Dia belajar Al-Quran dan dia masih terbata-bata ngajinya. Ya, dia masih terbata-bata ngajinya. Ya maka apa? Dia mendapatkan 2 pahala. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami al-bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya maka mereka ya mereka bersama dengan yakni utusan yang mulia, yakni malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta. Nah, wa yata'ta yakni apa? Yang mereka terbata-bata fihi di dalamnya. Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Ya, mereka akan mendapatkan apa? 2 pahala. Pahala yang pertama adalah yakni pahala dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah kesungguhan dia di dalam belajar. Naam. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya orang muslim yang mereka senantiasa membaca Al-Quran itu seperti apa? Seperti buah jeruk. Pernah lihat jeruk enggak? Pernah ya? Apa kalau bahasa kita apa namanya? Limau ya.
limau. Nah, kalau bahasa kita namanya limau, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah jeruk. Ya, ini apa? Orang muslim, ya seorang muslim, orang yang muslim yang dia membaca Al-Qur'an, maka perumpamaannya adalah seperti jeruk. Apa maksudnya? Ya, ini apa? Bau apa? Aromanya bau wangi, aromanya bau wangi dan manis. Kita kalau ada jeruk yang manis itu kan jeruk madu. Harum enggak baunya? Harum baunya, ya kan, enak. Dan kalau dimakan itu manis. Nah, sedangkan orang muslim yang dia tidak baca Al-Qur'an itu seperti apa? Kurma. Pernah lihat kurma kan? Nah, maksudnya apa kurma? Yakni apa? Dia tidak ada baunya tapi manis. Nah, paham maksudnya nih? Paham enggak? Nah, kita bacakan hadisnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalul uturujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Nah, permisalan orang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an. Jadi orang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an ya, seperti apa? Seperti jeruk tadi. Ya, seperti jeruk yang baunya wangi ya dan rasanya manis. Yaitu ini adalah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman, orang yang muslim yang mereka baca Al-Qur'an, maka mereka seperti apa? Baunya apa? Seperti buah jeruk, yakni baunya harum dan rasanya manis. Nah, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil tamrati la riha laha wa ta'muha khulwun. Ya. Dan permisalan orang mukmin yang mereka tidak membaca Al-Qur'an, ya, ini misalkan ada orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Qur'an, maka mereka itu seperti apa? Buah kurma yang tidak ada memiliki bau wangi akan tetapi manis, ya kan? Kurma wangi enggak? Enggak wangi kan, enggak ada baunya dia. Tapi dia apa? Manis. Nah, orang mukmin, seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Qur'an, nah, perumpamaannya seperti apa tadi? Seperti kurma. Nah, kita tinggal pilih saja. Kita mau yang mana? Mau menjadi jeruk kah atau kurma? Ya, tentu Bapak ingin milih apa? Jeruk yang memiliki bau yang wangi, semerbak baunya. Nah, kemudian ya, di dalam bulan Ramadan, ya, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka hendaklah kita ya isi hari kita dengan Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Nanti akan kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan terhadap Al-Qur'an, dan juga bagaimana para sahabat dan juga bagaimana para salafus saleh, yakni orang-orang saleh terdahulu ya ketika masuk pada bulan Ramadan. Ya, biar apa? Jemaah, biar puasa kita apa? Biar puasa kita apa? Tidak mengandung apa? Perbuatan yang sia-sia. Karena kebanyakan orang apa? Menahan apa saja kalau puasa ini? Menahan dahaga dan rasa lapar, ya kan? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan dahaga sama lapar. Jadi bukan puasa perut. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis qudsi bahwasanya Allah mengatakan, yakni apa? Yakni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika dia berpuasa lalu dia tidak meninggalkan perbuatan dosa, ya, dia tidak meninggalkan apa? Perbuatan dosa. Maksudnya apa? Dia puasa, dia juga suka bohong. Dia puasa, tapi juga apa? Dia juga sering nggak melaksanakan sholat. Kan aneh, ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Ada lihat orang seperti itu nggak? Ada ya, mungkin keluarga kita juga seperti itu banyak. Nah, itu bagaimana mereka orang yang puasa tapi tidak sholat? Sama seperti orang yang mengisi air di dalam botol, terus botolnya bocor, penuh nggak airnya? Nggak akan penuh-penuh, ya kan? Nah, ngapain dia kok nggak penuh-penuh nih? Ternyata bocor apa? Ternyata botolnya
bocor. Nah, seperti itu perumpamaan orang yang sholat, yang puasa tapi tidak sholat. Maka ini sholat ini wajib, nih sholat wajib. Tidak boleh kita kalau kita puasa tapi nggak sholat. Nah, sama juga orang yang berpuasa tapi apa? Bohongnya jalan terus, dustanya jalan terus, apalagi nipu orang. Nah, ini nggak boleh, waliyazubillah. Apalagi mencaci maki orang, waliyazubillah. Terus apalagi menggibahi orang, tahu gibah? Apa itu definisi gibah? Gibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini adalah engkau membicarakan keburukan yang ada pada saudaramu. Itu namanya gibah. Kita bicarakan keburukannya ke orang lain, itu namanya gibah, nggak boleh. Apalagi kita membicarakan aib saudara kita yang dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh membuka aib seorang mukmin. Haram hukumnya, nggak boleh. Ya bahkan ya aib kita nggak boleh kita bicarakan ke orang lain, nggak boleh. Aib masa lalu kita dulu nggak boleh kita ucapkan. Kita ungkapkan nggak boleh. Kenapa? Karena Allah telah mengampunkan dosa-dosa kita. Tidak boleh. Ya, maka ya barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka kelak di akhirat Allah buka aibnya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang dia menutup aib saudaranya, misalkan saudaranya ada kesalahan, ada dosa-dosa yang dulu yang dia lakukan, ya diam-diam kita, gak usah kita ceritakan ke siapa pun. Kenapa? Karena dia sudah bertobat kepada Allah. Nah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat Allah akan menutup aibnya. Ya, maka nggak boleh kita menggibahi saudara kita. Ya, ini apa tadi definisi gibah? Kita membicarakan keburukan yang ada pada siapa? Nama ada saudara kita. Lantas sahabat bertanya, kalau tidak ada ya Rasulullah, apa namanya? Apa namanya? Nah, namanya adalah fitnah, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau misalkan saudara kita itu memiliki akhlak yang tidak baik, ya maka tidak boleh kita kita ceritakan ke lain-lain. Itu namanya gibah juga. Terkecuali ada seorang misalkan ya laki-laki dan wanita yang mereka mau menikah misalkan, maka harus jujur. Nah, kecuali dalam masalah aib ya akhwat dan juga ikhwan, nggak boleh aib kita ceritakan, nggak boleh ya. Ya, aib yang dosa-dosa kita masa lalu nggak boleh. Kalau misalkan kita misalkan kita ada penyakit misalkan, tumor misalkan, ya maka nggak boleh kita diam-diam, nggak boleh. Nanti kesin pasangan kita nanti dia, ya. Maka kalau kita ada cacat fisik misalkan harus kita sampaikan. Ya, tapi kalau masalah aib tidak boleh kita sampaikan, tidak boleh. Ya, hatta kepada istri kita kah, kepada suami kita kah, nggak boleh. Karena wajib harus kita tutup. Kenapa? Karena itu telah lalu. Ya, karena kita pun sudah bertobat daripada dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Nah, ya seperti itu. Faham ya? Nah, baik. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Kita hafalkan Al-Qur'an dan baca. Dan kalau bisa ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada pemirsa dan juga nasihat ini saya sampaikan kepada diri saya pribadi, kalau bisa kita hafalkan Al-Qur'an 30 juz. Bisa enggak kira-kira? 30 juz. Mana Al-Quran? Ada bawa Al-Quran dah? Al-Quran gak tuh? Bukan? Ada bawa Al-Quran gak? Coba lihat. Banyak gak? Tebal gak nih? Nah, tebal nih, Masya Allah. Ini para ulama menyebutkan ada 6.666 ayat. Semuanya. Dari awal sampai akhir. Nah, nih, kalau kita bisa menghafalkan semua ini, maka keutamanya adalah kita kelak pada hari kiamat, kita akan memberikan mahkota ke atas kedua kepala orang tua kita. Maka mahkota nanti. Maka bagi orang tua yang memiliki anak yang hafiz dan hafizah, maka nanti mereka dipakaikan mahkota oleh anaknya nanti pada hari kiamat. Yang mana mahkotanya itu cahayanya melebihi cahaya sinar matahari, bayangkan. Kau bisa dihafalkan ya ikhwan dan akhwat. Jadi ini nasihat untuk saya juga. Ya, dihafalkan. Kenapa? Wah, nggak mungkin anak hafal ini Ustaz. Insya Allah mungkin kalau kita ada keinginan. Ya, ada sebuah kisah. Nah, nih Anda sedikit menyampaikan kisah. Ada sebuah kisah. Ya, ini apa? Seorang nenek-nenek yang usia 83 tahun dia hafal Al-Qur'an. Ya, bahkan ada sebuah kisah di dalam buku tentang tentang motivasi untuk kita menghafal Al-Qur'an. Ya, ini apa? Ada seorang ibu rumah tangga, usianya kurang lebih 45 tahun enggak salah. Usianya berapa? 45 tahun. Dan anaknya ada berapa? Ada 4 anaknya.
Nah, subhanallah, dia bisa menghafalkan Al-Quran itu dalam waktu 8 tahun kalau nggak salah. Nah, pada waktu Ramadan terakhir dari tahun yang ke-8 itu, dia bisa menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena kesempatan suaminya itikaf di Masjidil Haram, ya, suaminya itikaf di Masjidil Haram, maka dia pun menghabiskan waktunya dengan Al-Quran 10 hari tersebut. Dia pernah menghafal surah Al-Baqarah. Tahu surah Al-Baqarah kan? Surah yang nomor 2 ya, dari Al-Quran. Itu dia memerlukan waktu itu 3 tahun kalau nggak salah menghafal itu. Surah Al-Baqarah, bayangkan. Kalau bisa kita hafalkan bersama Al-Quran ini, kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Nanti akan kita sebutkan Al-Quran ini apa? Adalah obat, syifa bagi siapa? Bagi semua penyakit, baik penyakit yang zahir maupun yang batin. Maka yang galau-galau, nah bagi Anda wahai saudara dan saudaraku yang suka galau-galau, nggak usah nulis di Facebook. Apa manfaatnya di Facebook ya kan? Ini mohon maaf nih, biasanya banyak yang akhwat ini galau-galau. Nah, galau tentang apa? Masalah cinta misalkan. Ingat, yang kita raih adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah cinta sejati, kita melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun cinta seseorang misalkan sepasang kekasih, ya ini adalah fitrah, ya fitrah. Setiap kita memiliki cinta. Karena masalah cinta ini pembahasannya sangat luas sekali. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim ada menulis tentang buku, tentang judulnya apa ya? Tentang masalah percintaan, banyak sekali masalah cinta itu. Ya, cinta apa? Cinta seorang kepada Allah dan Rasulnya, cintanya sepasang kekasih, suami istri, cintanya seorang anak kepada ayahnya, cintanya sang ayah kepada anaknya, cintanya persahabatan karena Allah. Banyak masalah cinta ini. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada obat yang paling mujarab bagi orang yang saling jatuh cinta kecuali apa? Menikah. Maka jangan coba-coba membuka pintu cinta ini kalau seandainya apa? Nah, ini terutama nasihat bagi ikhwan ini. Ya, jangan sekali-sekali mengambil hati wanita kalau seandainya Anda masih belum siap untuk menikahinya. Dan juga bagi Anda wahai para wanita, jangan mudah untuk jatuh cinta kepada seorang lelaki yang mana dia itu belum tentu menjadi suami Anda. Kenapa? Akan membuat menyiksa diri kita sendiri, ya kan? Menyiksa. Kenapa? Allah musta'an waliyazubillah, kalau orang itu sudah jatuh cinta, apalagi namanya cinta buta. Betul ke cinta buta itu? Betul ke cinta buta itu? Ada cinta buta. Apa penyair cinta mengatakan cinta itu bermula dari apa? Dari mata kah? Sama mata turun ke hati. Apa iya? Kalau gitu berarti orang buta, berarti dia nggak ada cinta orang buta, ya kan? Nah, tidak seperti itu seharusnya. Ya. Nah, subhanallah. Nah, maka kita jadikan Al-Quran ini apa? Kecintaan kita kepada Al-Quran. Maka barang siapa yang dia senantiasa membaca Al-Quran, apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah kalian Al-Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada apa? Kepada pemiliknya. Maksudnya apa? Al-Quran ini nanti ini akan datang kepada kita, memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Ya, bagaimana caranya biar kita mendapatkan syafaat Al-Quran? Ya, ini apa? Kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran, kita hafalkan. Ya, lalu apa? Kita amalkan. Banyak ada hafalan. Tuh, berapa hafalnya? 1 juz, Masya Allah. Mak dia? Ada hafal 1 juz kah? 2 juz? Ada yang tidak hafal. Nah, terus? Oh gitu, oh ya, mendengar ya tasmiyah. Nah, ya jadi apa? Kok bisa dihafalkan? Ya dihafalkan. Ya ini ada nasihat untuk saya, dan terus kita sempatkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Aduh sulit Ustaz. Ya, terus dilatih. Ya, kenapa terkadang kita ya satu lembar baca Al-Quran itu terasa lama biasanya, kan? Nah, itu sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Nah, jadi barang siapa yang dia membaca Al-Quran, ya menghafalnya, mengamalkannya, maka nanti Al-Quran akan datang kepada dia pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, subhanallah. Kemudian keutamaan selanjutnya, ya ini apa? Barang siapa yang mereka berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, ya termasuk masjid, musola, itu adalah salah satu di antara rumah Allah, Baitullah.
ya mereka mempelajari Al-Qur'an, ya atau mereka mempelajari hadis. Ya seperti kita ini, kita kan berkumpul ini. Ya kita berkumpul. Ya alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah. Allah yang menggerakkan hati kita dan hati antum dan antuna sekalian untuk datang ke sini. Ya, dan ingat ketika datang di sini harus ikhlas semata-mata karena Allah. Karena untuk menuntut ilmu, ya karena kita butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Barang siapa yang berkumpul di salah satu ya dari rumah Allah, yakni apa? Mereka berkumpul di masjid atau di mushola. Ya, apa yang mereka lakukan di dalamnya? Nah, ini yang mereka lakukan. Yang pertama adalah yatluna kitaballah. Yakni mereka apa? Membaca ayat Allah. Yakni apa? Mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari hadis-hadis Nabi. Dan kita tadi sudah berapa hadis kita sampaikan, ya kan? Kita sampaikan dan antum dan antuna dengarkan. Ya, dan juga tadi berapa ayat telah kita sampaikan. Ya, kita berkumpul saat ini apa keutamaannya? Maka yang pertama keutamaannya adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, maka akan diturunkan kepada mereka apa? Ketenangan, sakinah. Maka ketenangan itu adanya di mana? Di majelis kajian seperti ini. Sering-seringlah datang ke kajian. Ya, luangkanlah waktu kita. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan kajian majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Kenapa? Karena utamanya adalah Allah turunkan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah wa ghasyiyashumur rahmah, yakni apa? Diturunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkannya. Ya, rahmat Allah. Ya, Allah turunkan. Kemudian yang ketiga adalah wa khaffathumul malaikah. Yakni apa? Malaikat Allah mengelilingi mereka. Jadi kita ini ikhwan dan akhwat, ya, kita ini subhanallah ya, kita ini dikelilingi oleh para malaikat ini. Ya. Malaikat mengelilingi kita. Ya, dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang besar. Makhluk Allah yang besar, malaikat. Ya, malaikat itu banyak sekali. Malaikat diciptakan dari apa? Ada yang tahu enggak? Malaikat diciptakan dari apa? Ada yang tahu enggak, ikhwan? Dan juga para akhwat? Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, malaikat itu besar dan setiap malaikat itu memiliki 2 sayap paling sedikit. Dan yang paling banyak ada 600 sayap. Nah, satu sayap itu jaraknya dari ujung ke ujung itu antara timur dan barat, bayangkan. Satu sayap jaraknya berapa? Antara timur dan barat. Berapa kilo tuh? Berapa kilo jaraknya timur dan barat? Ya, tidak tahu berapa jumlahnya, ya kan? Kenapa? Karena panjang, luas. Nah, sayap malaikat seperti itu, satu sayap, masya Allah. Nah, besar malaikat. Nah, malaikat mengelilingi orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah wazakarahumullahu fiman indah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama-nama mereka, yakni nama-nama kita ini disebut oleh Allah, ya, di mana? Di sisi malaikat. Jadi Allah tuh menyebutkan nama mereka di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah. Ini merupakan nikmat ketika seseorang dia bisa meluangkan waktunya untuk datang ikut pengajian. Ya, dan tentunya pengajian di sini adalah pengajian yang terbuka untuk umum. Ya, jadi kita nggak boleh ya kalau misalkan ada pengajian yang yang sembunyi-sembunyi. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kalian melihat ada pengajian yang sembunyi-sembunyi, maka ketahuilah pengajian tersebut adalah pengajian sesat. Nah, nggak boleh. Kalau pengajian kita ya tidak sembunyi-sembunyi, bahkan sebagian besar asatidz kita kajian mereka live melalui streaming, baik melalui akun Facebook mereka ataukah melalui akun YouTube mereka, ya, atau yang media yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya keutamaan berapa ada sekarang ini? Keutamaan berapa? Keempat atau kelima? Keempat. Keempat kan? Nah, kelima ya. Keutamaan kelima sekarang. Ya, tadi keempat, ini masuk kelima.
Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, yang membaca Al-Qur'an. Jadi barang siapa membaca Al-Qur'an, ya, maka setiap huruf dia akan diberikan 10 kali kebaikan. Masya Allah. Ya, 10 kebaikan. Ada yang bawa mushaf Al-Qur'an, coba hitung surah Al-Fatihah itu ada berapa huruf itu? Ya, banyak nih surah Al-Fatihah nih. Coba bismillah saja, kita hitung bismillah ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bismillahirrahmanirrahim itu 14 huruf. Ya, apa yang akan kita dapatkan balasannya? Nah, maka kita simak hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Nah, kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah akan menuliskan kebaikan baginya. Ya, Allah akan memberikan kebaikan baginya. Wal hasanatu, ya, satu kebaikan itu sama dengan bi asyri amthaliha, ya, sama dengan 10 kebaikan. Ya, jadi orang yang membaca Al-Qur'an, apa ganjarannya? Satu huruf diberikan berapa? Diberikan kebaikan. Yakni apa? Diberikan 10 kebaikan. Faham tak nih? Faham ya? Nah, jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia diberikan apa? 10 kebaikan. La aqul, ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, kan ada ayat yang apa? Kan ada surah yang diawali dengan huruf alif lam mim, apalagi Yasin, atau apa lagi? Alif lam mim qaf, ya kan? Terus apa lagi yang di awalnya? Qaf, ya, kemudian ha mim, ya kan? Ha mim. Nah, itu bukan satu huruf kata Nabi. Ya, itu bukanlah satu huruf. Lantas kapan itu dikatakan satu huruf? Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya apa? Akan tetapi kata Nabi, kan alif lam mim itu ada berapa huruf itu? 3. Ada 3. Nah, ada 3. Ya, ini yang pertama huruf apa? Hamzah. Kedua lam. Ketiga mim. Ya kan? Nah, subhanallah, ketika kita baca alif lam mim itu berapa? 3 huruf. Maka kita mendapatkan berapa itu? 30 kebaikan. Ya, atau misalkan kita baca surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itu udah berapa kita tuh? Masya Allah, banyak ya kan? Coba kita hitung. Ya, subhanallah. Alif lam mim tadi kan 3 huruf ya. Berarti dapat berapa kita tadi? 30 kebaikan. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23, subhanallah. Jadi satu ayat itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin itu ada 230 kebaikan, subhanallah. Masya Allah ya ikhwan dan akhwat. Ya. Nah, kapan lagi kita akan meluangkan waktu kita untuk baca Al-Quran kecuali apa? Pada bulan Ramadan ini. Ya, maka nanti ini kalau sudah selesai ya, nanti kalau atau menjelang berbuka, ini puasa semua kan? Puasa, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan nanti kita menjelang berbuka ya, kalau bisa apa? Kita baca Al-Quran. Loh, Ustaz, Anda nggak ada mushaf, misalkan nggak ada mushaf, ya di HP nggak apa-apa. Ya, di HP ada kan, ada Al-Quran nggak biasa di HP-nya? Antum ada? Ada semuanya. Alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Atau sekarang kan bisa ya sambil dengar bisa kan HP-nya kan? Nah, alhamdulillah kan sekarang mudah. Kita kasih contoh, misalkan ini. Nah, dia sambil belajar nih. Alif lam
Ya kan? Atau sama artinya juga bisa. Nah, kita dengarkan. Nah, subhanallah, kita mendengar sama juga. Atau kita misalkan sambil terjemahannya. Kan bisa juga kan? Nah, sambil terjemahannya, sambil kita hayati. Kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya nah kita dengarkan. Subhanallah, mendengarkan Al-Quran, kita juga mendapatkan pahala. Subhanallah, Masya Allah. Ya, maka nanti ya kita jadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai bagian daripada hidup kita ya. Senantiasa kita baca, dan kalau bisa kita membacanya bukan saja pada bulan Ramadan. Nah, baik, waktu kita tinggal 10 menit. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, dan juga para ikhwan dan juga para akhwat ya. Tadi keutamaannya, maka membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu sama dengan mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Subhanallah. Maka kalau dalam surah Al-Fatihah itu banyak itu ya kan? Ada berapa huruf itu? Ya, tadi kita baca surah apa namanya tadi? Ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 2 tadi. Ada berapa tadi? Ada 23 huruf. Ya, berarti kita mendapatkan berapa? 230 kebaikan. Subhanallah. Dan ingat, setiap kita ini ada malaikat yang mencatat. Malaikat apa namanya? Khatib dan atib ya. Dia mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, maka ya kalau bisa kita di atas motor ya, kita misalkan kita pergi kemana nih, nah sambil merojaah hafalan kita ya, atau sambil masak nanti. Nah, ini yang akhwat ini mungkin sambil masak ya kan, atau persiapkan buka. Nah, kalau bisa sambil zikir, baca Al-Quran, merojaah. Nah, seperti itu. Ya, nah, kemudian selanjutnya ya, maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dan sebagian daripada jiwa kita. Ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali membaca Al-Quran, terutama di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, ini apa? Di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, malaikat Jibril datang senantiasa kepada Rasulullah setiap malam, yakni membaca sama-sama, tadarusan. Jadi subhanallah ya, tadarusan siapa? Rasulullah dengan malaikat Jibril tadarusan saling membaca Al-Quran. Ya, dan bahkan tahun terakhir daripada hendak menjalangnya wafatnya Rasulullah, itu malaikat Jibril 2 kali ya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran. Naam. Dan juga bagi kita ya, mungkin kita masih belum punya rumah ya. Nah, maksudnya yang kita tinggal sama orang tua kita yang ada rumah, maka hendaklah apa? Kita baca surah Al-Baqarah di dalamnya. Ini utama surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Baca surah Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Atau pernah meruqyah orang kah? Belum pernah ya? Pernah meruqyah orang? Belum pernah ya? Sebenarnya meruqyah itu mudah ruqyah itu, enggak sulit. Kuncinya apa? Pertama, kita harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Kedua, akidah kita harus kita kuat, akidah tauhid. Kenapa? Kalau akidah kita enggak kuat, nah bahaya, nanti setannya bisa nyerang kita. Ya, dulu anak pernah yang meruqyah santriwati kita. Dulu kita di pondok kita itu tahun 2000 berapa ya? 2016, 15 sampai 17 kalau enggak salah. Santri kita, santriwati itu kesurupan selama 3 tahun. Kesurupan 3 tahun. Udah itu apa? Udah kesurupan. Nah, setannya bawa kemana? Ke hutan. Kabur mereka. Ya, maka kita cari, kita ruqyah, masya Allah. Dari situ alhamdulillah kita banyak dapat faedah pelajaran. Ya, kita ruqyah, alhamdulillah ada reaksinya. Ya, ketika kita baru pertama kali meruqyah, malamnya kita diganggu sama setan. Setan datang mengganggu kita. Ya, baik mengganggu diri kita atau terkadang mengganggu anak istri kita. Nah, itu setan. Tapi ingat, setan itu lemah.
Ya, sekuat apapun setan, dia tuh adalah lemah, dhaif ya, setan seperti itu. Ya, maka kita perkuat dengan akidah kita. Maka kalau kita mau meruqyah orang, kalau nggak pernah, ya maka harus hati-hati nih, nanti diserang sama setan. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah, karena setan itu adalah lemah. Ya, dan saya pun juga pernah meruqyah orang ya, dekat rumah sana. Ini apa? Masih muda usianya. Usianya itu sekitar mungkin 23 tahun. Ya. Dia apa? Dia sakit. Sakitnya apa? Dia pengen kaya, lalu beli apa? Beli obat di kaki lima. Obat kaki lima. Lalu apa? Dia bilang sebenarnya nggak percaya Ustaz. Anda nggak percaya nih. Cuman Anda beli terus Anda buang katanya. Nah, ternyata setannya marah. Nah, ini pelajaran bagi kita dan juga bagi Anda yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami. Jangan percaya dengan orang-orang yang menjual barang sesuatu yang mengatasnamakan agama di kaki lima tersebut. Itu adalah jin semua itu dijualnya. Ya, ada jinnya semuanya. Dan akhirnya apa? Orang tersebut kesurupan. Ya, dan konon katanya sekarang ini nggak tahu. Ya, wallahu alam, katanya dibawa ke rumah sakit Buduk. Ya, Allah musta'an. Maka mereka tuh orang-orang sakit yang gila-gila itu, kalau diruqyah ada reaksinya. Ya, ada reaksinya. Ya, contohnya ayah saya aja sendiri. Ayah saya ya, bapak saya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Ya, mungkin dulu salah belajar agama, sufi mungkin pemahaman dia. Terus stres, ya. Stres dan sampai sekarang stres. Kalau dapat dapat kesulitan, ya jadi nggak bisa menanggung beban yang berat, akhirnya stres. Dan kalau stres itu ngomongnya ngelantur, ngaku imam dirinya Imam Mahdi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan ana ruqyah, ada reaksinya, antu laut yang masuk banyak dalam tubuhnya itu. Ana ruqyah kemarin. Ya, dan sendawa berapa kali dia mengatakan, wah ana nih antu laut dan sebagainya. Iya, ternyata apa? Ternyata syaitan. Maka setiap amalan yang kita lakukan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka bisa mendatangkan syaitan dalam tubuh kita, waliyadzubillah. Maka hati-hati. Ya, maka ketika kita beramal, maka apa? Harus dengan tuntunan. Ya, sebenarnya orang-orang yang seperti itu apa? Cukup bisa diruqyah, insyaallah bisa sembuh, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian akhwat dan juga para ikhwan ya rahiman rahimakumullah, terakhir adalah yakni udah terasa ya, udah jam 1:30 ya. Terasa enggak? Atau kelamaan? Hah? Terasa enggak? Enggak terasa, Masya Allah. Ini berarti mantap nih, berarti iman kita lagi naik ini. Ya, alhamdulillah, waktu kita tinggal penghujung lagi, tinggal 3 menit lagi. Ya, maka ya sedikit kami ingatkan, ya ini hendaklah apa? Membaca surah Al-Baqarah. Ya ini di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat apa? Ayat kursi. Kemudian membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini ayat 200 berapa? Nah, amana rasul, ya. Nah, itu yang terakhir itu. 2 ayat terakhir itu. Bagus tuh. Dia dibaca. Dan juga ikhwan dan juga perawat, kita kalau bisa kita bentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Dan juga orang-orang yang mau menyihir kita misalkan, ya tukang sihir, itu ada tukang sihir. Ada tukang sihir. Ya biasa di kampung-kampung masih ada ya. Di kampung kita tuh masih ada tukang sihir. Tapi ingat, mereka itu sejatinya tidaklah kuat. Mereka itu tidak kuat. Mereka itu tidak bisa memberikan mudarat bagi kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya maka cukup kita baca Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah dari berbagai mara bahaya, termasuk dari tukang sihir ya yang hendak menyihir kita, maka itu tidak akan bisa ya, karena kita telah membentengi diri kita dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulan kita dari kajian kita kali ini adalah, maka hendaklah kita jadikan ya bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Qur'an. Ya, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan kalau bisa target kita ini, kita apa? Kita khatamkan berapa? Selama sebulan kalau bisa apa? Kita khatamkan 1 kali khatam. Ya, para sahabat dulu, para ulama, ya mereka itu sering menghatamkan Al-Qur'an. Ya, salah satunya yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika masuk bulan Ramadan, maka dia menghatamkan Al-Qur'an
itu 3 kali sekali. Ya, 3 hari sekali. Ya, misalkan ini sudah apa nih? Sudah Ramadan ke berapa nih? Kelima ya. Nah, berarti ketika masuk Ramadan yang ke-6, maka Imam Syafi'i itu sudah 2 kali dia khatam. Ya. Kemudian ketika masuk 10 malam terakhir, maksudnya apa? Masuk 10 malam terakhir, maka para ulama salaf itu mereka apa? Menghatamkan Al-Qur'an mereka tuh 1 malam 1 kali khatam, bayangkan. 1 malam 1 kali khatam. Ya, maka ketika ada 10 malam, maka ada 10 kali mereka menghatamkan Al-Qur'an. Jadi subhanallah, ini menunjukkan tentang semangatnya para ulama ketika masuk bulan Ramadan, mereka menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Nah, demikian ikhwan dan juga para akhwat, dan juga kepada pemirsa ya yang sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV yang mungkin sedang menyaksikan kajian rekaman kami nanti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita untuk untuk berjalan di atas dunia ini, dan kita jadikan Al-Qur'an itu bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada jiwa kita. Jangan sampai kita ya terlalaikan dari Al-Qur'an, jangan sampai kita ya mengabaikannya, jangan sampai kita meninggalkan untuk membacanya. Nah, demikian yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, maka saya ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama ya kita duduk sejenak untuk mempelajari dinul Islam. Ya, tapi setidaknya kita sudah mengetahui bagaimana Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi umat Islam dan keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.